gitu, merasa percaya diri gitu. Blacksmith kalau dulu kayak bahwa setiap muslim wajib beriman bahwa musibah apapun itu adalah sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kewajiban seorang muslim adalah menerima ketentuan Allah itu dengan lapang dada, dengan ridho. Kalau tidak ridho terus jual. Nah ini catatan penting juga. Tak perlu menjadi sebutir berlian untuk disukai oleh banyak orang. Cukup menjadi seperti air putih yang dibutuhkan oleh banyak orang. Ibu-ibu, bapak sekalian, dengan sehari minum air putih berapa? Ternyata kalau fisiknya besar kayak saya itu di atas 2 liter. Jadi 2 liter itu akan menengah jatuh pada kalau dia ada dihubungkannya juga dengan beratnya fisik. Kata ibadah 2 liter itu kapan boleh mobil? Karena kan tidak boleh ngamuk tuh. Sekali 1 liter sekalian itu nanti ginjalnya malah jadi ginjal-ginjal. Apalagi katanya di malam hari habis sisa itu sudah tidak boleh minum. Nah kadang-kadang awal dulu ya yang ini malah berusaha. Itu katanya justru merusak ginjal kita. Ya sekarang setelah kita begitu terbukanya informasi itu kita menjadi hidup ini menjadi agak ya, hati-hati tapi juga bagaimana. Terus yang kedua tadi sabar di dalam menghadapi musibah. Itu fotonya aja bagus tuh, aku juga kudubi ya. Sabar menurut Imam Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain adalah menahan diri terhadap apa-apa yang Anda benci. Jadi latihan bisa menerima kenyataan sesuatu itu memang nggak kita senangi tapi terjadi. Itulah yang namanya sabar. Sekarang kan sudah mulai banyak tayangan-tayangan bapak-bapak setelah pensiun itu kan kelihatannya ya udah mantul gitu. Ibu kadang-kadang lupa bahwa bapak itu belum cukup 40 tahun. Jadi dari tua tinggal menikmati saya dibentak-bentak saja. Diopeni sing sampai rasa dibentak. Ingat saya dulu sudah banyak berjuang. Nah tadi sudah saya sampaikan, jangan sampai meninggalkan sikap sabar dengan berputus asa atau berprasangka buruk seakan-akan Allah tidak akan memberikan kebaikan di masa depan. Janganlah jadi wong sing cepet nalare, cepet pikire. Nah kita ketika ini saya kemarin banyak diskusi, kemarin kebetulan saya kemarin ketemu Mas Sianipar saya Risma 2 hari yang lalu saya ketemu. Intinya dia cerita ini minggu depan ini kan mau dipanggil polisi. Ya kemungkinannya hanya 2, berarti dipanggil langsung berpura kali mana, ataukah masih bisa pulang. Tapi ya dia tetap optimis dan mungkin nanti saya juga mau ketemu Dr. Kifah besok akan hari. Ya karena sesama alumni UGM itu tadi loh. Jadi kalau orang Jakarta pada ke Jogja itu ya sudah kita ketemu.
Jadi Al-Quran mengajari kepada kita, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai solusi untuk menghadapi ujian itu. Ini mudah diucapkan, tapi kadang-kadang untuk anak-anak kita juga ada ujian. Waktu sholat pas sholat juga tetap angin murid ini juga harus berhati-hati kita jelaskan. Jadi orang sering mengatakan bersabar itu seperti amplifier itu. Mic yang tadinya suaranya kecil tapi begitu pakai amplifier jadi besar. Jadi bersabar adalah sebagai amplifier untuk kebaikan-kebaikan kita yang akan memperkuat kebaikan-kebaikan yang sedang kita perjuangkan. Yang pertama, memperkuat hal-hal yang sudah baik dalam kehidupan kita. Sing awake dhewe iki wis duwe kebaikan-kebaikan sehari-hari, dengan bersabar itu akan semakin kuat kebaikan kita. Terus yang kedua, memperkuat teman-teman atau orang-orang yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi ibu-ibu sekalian, nek wonten jamaah ibu wiro belajar, nek ketemu kancane anak sahabat-sahabat berkeluh kesah, niku mboten disenengi. Kita nggak senang kalau orang ketemu anak yang sahabat. Jadi kalau kita bisa bersabar itu, teman-teman kita jadi bisa hidupnya lebih nyaman. Ketemu dari orang yang sabar. Memperkuat kebaikan pada diri kita sendiri. Dulu kalau orang tua kita di desa itu kalau kita datang karena kita pilih dia sedang sakit, Simbat sedang sakit. Aku itu orang meriang, aku ini adik urusan. Orang tua kita dulu namanya sakit itu atau sambat, di sudut sana. Nah, latihan untuk sampai ke makom itu juga perlu belajar. Kemarin saya nulis tentang sumber-sumber rezeki yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Salah satunya apa? Tilik meriang. Itu ternyata sumber rezeki yang besar. Dan termasuk juga di Indonesia kemarin teman saya ada yang protes. Kita ini kadang-kadang itu kalau seribu agaraku kalau nggak besar tidak semoga husnul khotimah dan sebagainya itu uang untuk orang-orang yang padahal sing Amerika, sing polisi itu jadi kayak ini buatan siap-siapan bro. Mulai yang zaman sing mau penis kopi kaku terkait tanggungan gitu. Itu cuma ada sama orang ya komentar gitu. Sing komentar bro. Di situasi yang perlu menjadi catatan bagi kita. Ada musisi yang sedang naik daun Bapak Ibu sekalian. Bisa. Yang ketiga, mengetahui hikmah di balik musibah. Intinya kalau kita mengetahui hikmah atau rahasia di balik musibah, akan memiliki ketangguhan mental yang sempurna. Berbeda dengan orang yang hanya memahami musibah secara dangkal, hanya melihat lahiriah saja. Mentalnya akan sangat lemah dan ringkih, mudah tergoncang oleh sedikit saja cobaan duniawi. Apalagi kalau musibahnya besar,
mungkin dia bisa stres, bisa gila dan sebagainya. Jadi orang sering ya, angka kemiskinan di Indonesia itu kan kalau menurut PBB angka kemiskinan sekitar 67%. Angka kemiskinan di Indonesia. Tapi kalau Badan Pusat Statistik Indonesia, jadi salah satu dari hikmah musibah yang tadi saya ceritakan adalah diampuninya dosa-dosa. Tidaklah seorang Muslim tertimpa musibah, tertusuk duri atau yang lebih dari itu kecuali dengan Allah. Dengannya Allah akan menghapus sebagian dosa-dosa. Nanti 55 tahun sehat terus yang seminggu berangkat tahun. Nanti lali kalau 55 tahun itu sehat terus. Sangat-sangat mencaci lesian jadi rapi kan. Yang panas kayak atusan kayak kemarin, lompat cenderung panas. Ya ini sekarang ada catatan tentang karakter building itu, catatan pendidikan karakter yang perlu menjadi renungan bagi kita sekalian. Ini berkaitan dengan Jumat berkah. Berkah kan Jumatan ada masjid sekarang juga ada nasi, ada macam-macam. Meskipun kadang-kadang takmir lagi ya rada kering karena menyiapkannya tidak sebanyak jamaah. Nah, cuman yang lebih menjadi keprihatinan kita lagi adalah dari kecil anak-anak kita sudah dilatih senang badrul itu. Saya pernah lihat ada anak-anak itu waktu saya khutbah itu orang masih nggak tahu. Begitu komat terus mulai sholat mulai semuanya ancang-ancang di depan nasi gitu. Begitu salam langsung. Saya di belakangnya itu itu cukup apa tuh? Yakin apa dari kecil itu coba lagi sing wani go 5 bono juga hebat. Oleh orang tua itu termasuk salah satu bentuk dari birrul walidain. Gawat ibu kali bapak itu. Yang jadi masalah kalau bapak ibu ngerti utuhnya bahwa snack kok masjid 5 bono, bagaimana reaksi kita ini perlu penting juga. Kita perlu menyadarkan apa kita. Kita ini sekarang mengesak dulu Pak, dengan yang namanya nyelelek kayak gitu tuh kita senang gitu. Longsing dalam peramatan, rambut helm terus orang polisi supply orang tuh kasir terus itu menjadi pahlawan. Berdekar apa? Dokter. Yang dimaksud dengan ikhtiar ialah tetap melakukan berbagai usaha untuk memperbaiki keadaan dan menghindarkan diri dari bahaya-bahaya yang muncul akibat musibah. Jadi seorang muslim tidak boleh diam saja atau pasrah berpangku tangan menunggu bantuan datang. Saya punya teman kok membuat kesimpulan untuk diri sendirinya, dia itu tidak mau berhubungan dengan obat-obat kimia. Itu kan jadi rodo konyol, tapi dia punya keyakinan kok tajinya mikrot dengan setinggi-tingginya itu tetap nggak mau minum obat. Nanti dibawa tidur kan ya. Nah menurut saya bahwa itu dulu ada novel ya, novel Balai Pustaka, judulnya
dokter Sambu kalau nggak salah. Yang intinya ceritanya begini, ini mungkin dia hanya memberikan solusi jalan tengah. Dia ada seorang ibu yang tidak percaya dengan dokter, tapi anaknya semuanya sudah sukses, ya, punya dokter pribadi dan sebagainya, tapi kemudian belakangan dia meninggal. Nah setelah itu meninggal, dibersihkan kamarnya, barulah diketahui ternyata semua obat yang diberikan itu kumpul di bawah tempat tidur. Tidak ada yang diminum. Ini solusi mengajar, artinya tetap harus diawasi juga. Jadi bapak ibu yang sepuh-sepuh ini, putranya harap ngasih obat bareng, tolong dicek betul memang ya diminum betul. Orang dia hilang yang guna gitu. Yaitu di cerita dokter sampai itu kita meninggal semua obat hanya di bawah tempat itu. Jadi beriman kepada ketentuan Allah tidaklah berarti kita hanya diam termenung merasa meratapi nasib tanpa berupaya mengubah apa yang ada pada diri kita. Yang kelima, kita diperintahkan untuk memperbanyak doa dan memperbanyak zikir. Disunahkan memperbanyak doa dan zikir bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Orang yang mau berdoa dan berzikir lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang tidak mau atau malas berdoa dan berzikir. Itu teman saya yang sekarang sakitnya rodo telanan itu sudah sekarang mulai banyak mengembangkan berdoa yang bertawasul, berwasilah dengan amal soleh yang pernah dikerjakan. Itu sekarang ternyata banyak kita lihat memang. Jadi saya punya teman itu yang sangat yakin bahwa umur dia itu tinggal tergantung karena dia banyak sedekah. Ya, kalau tidak ada itu sudah jadi dia berobat ke Singapura, tapi dia sangat yakin bahwa dengan banyak memberi kepada orang lain itu umurnya diperpanjang. Jadi mungkin dia doanya langsung konkret bagi Allah. Kalau memang kebaikan ini menurut Allah adalah sesuatu yang baik, jadikan untuk menyembuhkan sakit saya. Itu yang dikatakan berdoa dengan bertawasul dengan amal soleh. Karena kalau hadisnya juga sampai kayak dilakukan 3 orang yang di dalam gua itu, artinya bertawasul kepada amal soleh yang dikerjakan. Ketika saya jelaskan itu ada yang protes, lupa katanya orang hidup tidak boleh pamrih. Wong murid itu kudu tanpa pamrih. Orang itu pamrih karo wong liya. Ning nek karo Gusti Allah kudu duwe pamrih. Kita berbuat baik supaya dapat keridhaan dari Allah itu wajib. Ning nek awake dhewe nglakoni apik karo wong liya duwe pamrih ben wong kuwi apik karo awake dhewe, anane ning getun, Pak. Yang ditemukan kekecewaan. Malah jadi tambah loro hati dan sebagainya. Nah itu jadi kita banyak zikir dan banyak berdoa. Al-Quran banyak menjelaskan bahwa zikir akan dapat menenteramkan hati orang-orang yang sedang gelisah atau yang sedang stres. Umur-umur di atas 60-70 memang harus ia punya kegiatan-kegiatan yang menjadikan senantiasa merasa serba fresh. Mengembangkan hobi ya monggo lah. Ini tadi saya cari dengan Bu Mayani, itu ya Pak. Kok mau datang pengajian enggak? Sudah terlanjur jadi gowes. Jadi guru-guru mungkin mantan guru ini gowes ke Pulau Proto. Ini kemarin saya ke UIN ada mantenan murid saya Bumi mantu, nanti juga murid saya mantu lagi nanti ke UIN lagi. Jadi dulu waktu saya jadi wali kelas, sekarang setelah kumpul bareng itu
murid-murid saya malah kelihatan lebih tua dari saya. Nanti mungkin lebih mikir rada jero. Ternyata kalau ada seripa, ada materi, nanti nostalgia juga. Jadi bocah zaman ini SMA itu paling nakal itu mah jadi kabeh. Dulu kan saya waktu jadi wali kelas di waktu masih diam di sini. Kemudian gue sholat, ini sore caca berkable. Zaman segitu tahun 85-an. Saya waktu betul. Bahkan ada yang kita pak, si wani bentak aku menjenengan bapak berawani kok. Jadi banyak orang anak-anak yang sekarang jadi ke tempat saya katanya terima kasih dengan saya gara-gara wani bentak. Tendang meja lebar itu ternyata katanya wong tua dia orang si wani. Ternyata dia merasa ada orang yang dari itu senang. Tapi setelah tua waktu itu ya. Ada tuh murid saya di buku hariannya itu daftar guru yang harus dibunuh. Berikut penyebabnya. Kalau guru itu sebelum serang tenang, makan sekolah itu orang agus aja betul. Kita ada cekel sekira, boleh kalau kamar mandi orang agus itu dicatat termasuk yang harus dibunuh. Iya, itu ada teman saya itu sudah direktur suatu perusahaan, terpaksa kuliah lagi. Ketika saya tanya kenapa bapak kuliah lagi, untuk menjelaskan kepada anak saya tentang pentingnya sekolah. Soalnya anak ini kan sekolah kan, aku besok terima pensiunannya bapak cukup tuh pak kalau malam. Jadi besok dari tua saya pensiunannya bapak udah cukup malam gitu, uang keluar kan euro. Cukup dengan pensiunannya bapak. Bertaubat dan istighfar. Jadi surat ini dijelaskan oleh Roma Irama tiap malam tertata semua itu karena ulah manusia. Jadi apa saja ujian-ujian hidup yang kita hadapi itu semua bermula dari kesalahan. Ini penting supaya kita orang gampang nyalah ke Gusti Allah. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan orang ngomong sih orang tahu lakoni salah, orang ngomong sih lakoni. Tapi yang orang yang baik adalah mereka yang ketika melakukan kesalahan segera kembali kepada jalan. Nanti Bapak Ibu lihat cek nanti di surat Al-Hasyr ayat yang 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Itu mufassirin memberikan arti setidak-tidaknya dua hal. Salah satunya apa? Kenapa ayat itu diawali dengan perintah bertakwa kepada Allah dan juga diakhiri bertakwa kepada Allah? Karena ini memang sing jenenge menungso kuwi nglakoni dosa, bareng nglakoni dosa tobat meneh. Baru tobat umat meneh, baru umat tobat tobat umat. Itu Allah tahu memang itulah kita. Kapan tobat itu terlambat? Katanya ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan atau matahari sudah terbit dari barat. Jadi memang ciptaan Allah yang namanya manusia ya begitulah sejarah. Tobat umat. Makanya ini ide sebulan sekali ya lumayan, tapi kan nanti nasihatnya tidak hanya dari sini. Ada bapak-bapak ibu yang satu hari pengajian itu bisa 5 kali langkah. Kadang-kadang saya ngeterke atau merengut.
ibu yang protes pamit saja. Aku juga anak wedok perlu. Aku ya tak gilir ngeterke pengajian itu terus sampai protes. Yang pernah ngeterke gune pengajian itu omel Pak. Dan macam-macam alasannya. Jadi itu yang dijelaskan. Ya itulah kita. Kita supaya banyak istighfar, itu Al-Quran telah memberikan janji beberapa keuntungan atau keajaiban istighfar. Pertama, orang yang banyak istighfar rezekinya dilancarkan, sehingga nanti bisa berangkat haji lagi. Terus yang kedua, dosanya yang diampuni, pikiran dan hati lebih tenang, penyelamat dari azab dan musibah, dan hadis riwayat Ahmad dimudahkan segala urusan kehidupan. Namanya jadi mudahkan, jadi ya. Nah ini tetap istiqomah dalam Islam. Bapak Ibu sekalian, dalam setiap musibah itu selalu ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan musibah untuk tujuan-tujuan yang tidak terpuji. Misalkan saja upaya berupa memaksakan salah satu agama. Caranya adalah dengan memberikan bantuan logistik, medis, uang, rumah, biaya pendidikan dan sebagainya. Tapi nanti secara persuasif diajak untuk melakukan konversi agama. Riddah atau pelakunya namanya orang murtad. Dulu kembali kepada Pak Jalal Muhsin tadi, karena dia ahli kristologi. Dia mengatakan pemurtadan itu dengan dua cara. Cara yang pertama dengan cara model supermi, cara yang kedua dengan suparmi. Supermi kali. Nah, supermi tadi dikai beasiswa, dikai macam-macam sembako. Kalau suparmi dirapi, waktu dirapi ning KUA ya ora apa-apa, ning kok baru tahun mantenan kembali kepada. Jadi ibu bapak sekalian, itu kalau kita orang Islam itu kan naruh mantenan itu sekarang ada bit-bit ya, bimbingan perkawinan. Sebelum menikah itu anak mereka suruh berikan materi selama 2 hari. Tapi kalau orang gereja itu kalau memantenan itu 6 bulan. Di doktrin tetap, makanya jangan dikira nanti mereka akan tidak bisa. Anak kita yang mau memantenan ke agama sana itu juga di 6 bulan. Diberi bimbingan perkawinan. Kita 2 hari bersama-sama kan. Sing isi ya sambat, sing rumoke ya. Kalau masih titik absen. Nah ini sesuatu yang dulu ada teman saya di UMY yang sekarang ada profesor itu, dia teliti tentang pola asuh orang tua beda agama. Bagaimana modelnya orang tua yang beda agama itu memberikan pendidikan kepada anak-anak. Ternyata masing-masing keluarga itu beda-beda. Kalau dulu katanya keluarganya Jamal Beda, kalau Linda, Padau, Palame, itu katanya agamanya anak sesuai dengan jenis kelamin orang tuanya. Nah, anak wedo melu agamanya ibuke, anak-anak melu agamanya bapak. Anak wedo apa betul? Akhirnya kita terlalu kesendirian di rumah sendiri dari Islam, karena yang lain ikut ibunya. Itu bisa direbut prakteknya kan juga gampang. Makanya terus kalau belum lagi nanti ketika orang bertanya apa hukumnya orang menikah beda agama.
Tapi itu selalu ada realitas sosial kita itu menghadapi kenyataan-kenyataan yang seperti itu. Makanya yang terakhir saya selalu menyampaikan, ini yang saya ceritakan kan namanya musibah dunia. Tapi yang namanya musibah agama, itu kadang-kadang kalau musibah dunia kita mengantisipasinya tenanan, tapi kalau musibah agama kadang-kadang kita tidak menyadari. Saya selalu menyampaikan musibah agama setidak-tidaknya dua menjadi catatan kita. Yang pertama adalah suatu musibah agama bagi keluarga kita kalau ada anggota keluarga kita yang tidak melaksanakan sholat. Itu termasuk musibah agama. Tapi kadang-kadang keluarga kita, masyarakat Jawa kan masyarakat yang sangat permisif. Niku tangga kula pancen nggih muslim. Ning dereng ngamalaken. Jadi cinta Islam ini baru ngamalke kenting gitu loh. Sehingga saya pernah ngisi Isra Mi'raj. Yang rawuh itu seragamnya persis kayak ibu yang seragam putih itu. Pecinya putih, koko putih, dan sarungnya juga putih dan sebagainya. Nah yang ngisi Isra Mi'raj kan ceritanya tentang bocah ki 7 tahun kudu wis iso salat, 10 tahun ora gelem salat kena diselempte. Lah nek wis 45 tahun ora salat dikathah. Baru kula matur-matur niku bapak-bapak sampe meremut-meremut. Bareng mulai pengajian, kula diterke panitianya sih Pak Ustaz. Niku wong sing rawuh sedaya pancen muslim. Ning kata-kata itu dereng ngamal. Aku seragamnya apa? Ini citanya tim sukses kepala desa. Jadi jabone dadi gitu. Ini ada yang dari Blora kan sebenarnya kemarin ada utusan Bupati Blora itu kan. Blora itu katanya kan mau bikin UNY di Blora. Nah, misalnya di sana itu ada 2 kubu. Kubu yang pertama ingin supaya dijemput. Yang satu ingin di kota. Nah, saya selalu memprovokasi. Di Blora kan ada orang Samin kayak. Ketika ditanya, ini jadi sing duwe sapa? Negara. Akhirnya jono gori dewi-dewi. Kon negara. Iki wong Samin. Sasi Pak orang Bali Pak ada kisah rumah nyelang ya mulai ke rumah buat ada ke rumah pada kan sasi. Nah itu yang pertama musibah masalah kita begitu mudahnya meninggalkan sholat. Terus yang kedua yaitu tadi musibah agama yang kedua adalah kalau ada anggota keluarga kita yang pindah agama apapun alasan. Jadi program utamanya Kementerian Agama kan moderasi beragama. Tapi kadang-kadang kalau penafsirannya nggak pas itu juga bisa membahayakan. Dulu waktu masih GAI sejuta umat itu Pak Jadikan selalu sudah. Keluarga Pancasila adalah keluarga yang satu mati agama apa wae kono kabeh. Inilah keluarga Pancasila. Dengan bubrah kabeh. Dan itu saya sering ditanya, kenapa sekarang di UIN dosennya yang non muslim juga ada beberapa, tidak hanya mahasiswa. Dosennya juga ada yang non muslim, terutama yang jurusan eksak ya fisika. Tapi dulu ada juga orientalis, misalnya ada Profesor Dr. Martin Frank Breuser. Itu baca Qur'annya yang bagus, hafalan hadisnya yang banyak. Tapi tetap aja dia nggak mau ke Islam. Saya pernah tanya Prof, dengan itu baca Qur'an ke apa?
tafsirnya ya hafal, tapi kenapa kok tetap konsisten dengan agama asli? Apa dia jawab? Anu Mas Andi, sepintar-pintar saya tentang agama Anda, saya lebih paham tentang agama saya. Dia tetap istiqomah, bukan istiqomah, mantap di situ, tidak pernah bergeser. Ini sama ibunya Anies. ya, ini berapa kali sudah terubah gitu ya, tapi sekarang tidak ada. Wajiblah setiap muslim untuk terus istiqomah mempertahankan keislamannya, ya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita senantiasa diingatkan untuk berjuang, jangan sampai akhir hayat kita justru akhir hayat jelek. Ini karena berbagai macam hak. Sekarang sudah mulai banyak orang terbiasa di medsos kita itu mendoakan orang supaya syukur khotimah, karena begitu mantelnya hukum mati kanti syukur khotimah itu jadi untuk orang itu bukan kemomen mati syukur khotimah karena gemesnya. Kalau tuntunannya kan kita yang mendoakan orang supaya syukur khotimah, karena begitu mantelnya nggak berdaya untuk mati itu mati yang tidak bagus karena sudah menzalimi orang birokrat dan lain-lain. Jadi saya kira itu saja Ibu Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.